Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabi wal ali. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas seputar hadis yang nomor 3. An-Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaumi Ramadan. Rawahu Bukhari Muslim. Hadis yang ketiga riwayat dari Sayyidina Abdullah ibn Umar atau disebut dengan Abi Abdurrahman radhiyallahu anhuma qala, beliau sahabat Abdullah bin Umar berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun didasari dengan 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, kemudian mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, berhaji kepada al-bait Ka'bah. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Taib, pondasi di dalam Islam. Hadis ini adalah hadis yang sangat besar, karena hadis ini berbicara tentang rukun Islam. Kita tahu dari semua rukun tadi berkaitan. Tidak boleh kita mengerjakan cuma salah satu daripada tadi, atau salah 2 atau salah 3. Artinya tidak semuanya. Maka nggak boleh, harus semuanya dikerjakan. Misal ada orang sholat tapi nggak mau zakat, tidak sah Islamnya. Sehingga di zaman Sayyidina Abu Bakar, orang yang tidak mau zakat diperangi sama beliau. Pada awalnya para sahabat nggak ada yang mau. Maka Sayyidina Abu Bakar, kalau kalian nggak ada yang mau, saya akan berangkat sendiri. Saya tidak akan pisah antara sholat sama zakat. Kenapa mereka awalnya sahabat nggak mau? Mereka walaupun nggak zakat tapi udah berkata kalimah la ilaha illallah. Karena dalam satu hadis disebutkan, perangi manusia kalau memang itu diperlukan sampai dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Perhatikan masalah perang dalam Islam. Islam itu tidak mengajarkan perang kecuali setelah terdesak. 13 tahun Islam berdakwah nggak ada perintah perang. Di mana? Di Mekah. Orang Islam ditangkepin, disiksa, terutama mereka yang lemah. Bahkan ada yang terbunuh karena tersiksa. Nggak laki, nggak perempuan. Siksaan mereka begitu luar biasa. Tapi karena nggak ada perintah perang, maka Nabi nggak akan melawan. Sampai di antara mereka ada yang usul sama Nabi, kenapa kita nggak lawan saja? Paman beliau Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib
seorang perkasa, seorang yang ditakuti, seperti geram. Tapi karena nggak ada perintah, nggak ada perang. Baru ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, terhimpun kekuatan dan mereka terus mengganggu kepada orang Islam, ya baru ada perintah perang. Dan ingat, Islam perang bukan mentargetkan membunuh kepada mereka. Islam berperang memerangi mereka karena mereka membuntu untuk bagaimana Islam disebarkan. Kalau mereka nggak membuntu, nggak akan diajak perang. Paham di sini ya? Islam itu ada perang, tapi bukan itu jalan pertama, itu terakhir. Itu pun bukan mentargetkan nyawa mereka. Kalau mereka udah masuk Islam, selesai. Kenapa harus berangkat perang? Karena mereka menghalang-halangi untuk menyebarkan kalimah la ilaha illallah. Perhatikan ya, Islam ini dakwah dengan penuh lemah lembut. Makanya disebutkan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, lemah lembut sekali. Nabi tidak dikirim oleh Allah kecuali membawa rahmat untuk semesta alam. Sehingga Nabi mengatakan dalam satu hadis, innama ana rahmatun muhdah, tidak lain dan tidak bukan, aku ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang dihadiahkan kepada kita umat manusia ini. Jadi Nabi itu sangat lembut, sangat ramah. Jangankan dengan lawannya, jangankan dengan orang Islam, dengan lawannya, dengan munafik, Nabi begitu luar biasa. Perhatikan, 13 tahun orang kafir Quraisy. Ketika Nabi ada di sana terus dibuntu, dikejar. Ketika Nabi keluar hijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka umumkan untuk membunuh Nabi. Iya, yang berhasil akan dikasih hadiah, menghalalkan darah Nabi. Bahkan mereka berusaha untuk mengeroyok Nabi. Mereka mengepung rumah Nabi dengan pedang terhunus, mentargetkan nyawa Nabi. Sebelumnya mereka terus mengganggu Nabi. Pasukan Nabi, sahabat Nabi ada yang terbunuh karenanya. Tapi ketika tidak berhenti di situ saja, mereka nyerbu ke kota, mau masuk ke kota Madinah dengan perang Badarnya. Kemudian diiringi dengan perang Uhudnya. Ada 70 sahabat Nabi meninggal. Salah satu daripada itu ada paman Nabi, Sayyidina siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib juga meninggal. Bahkan perutnya dibedah. Ya, bahkan perutnya apa? Dibedah, dikeluarkan isi perutnya. Kemudian tidak berhenti di situ saja. Di perang Uhud bagaimana mereka terus menggempur Nabi, sampai ada salah satu besi daripada baju besi Nabi mengenai pipi Nabi. Gigi Nabi harus tanggal, darah Nabi dipaksakan harus turun. Kemudian mereka masih nyerang lagi kepada Nabi dengan perang Ahzab, perang Khandaq. Terus mereka berusaha untuk memerangi Nabi bersama pasukan Nabi. Tapi setelah Nabi bisa kembali ke Mekah dengan militernya, dengan pasukannya, dengan senjata yang lengkap dan sebagainya, mereka cuma dikumpulkan dan dibebaskan. Tidak dipaksa mereka untuk masuk Islam, tidak. Mereka dikumpulkan sama Nabi. Mereka ditanya, kira-kira apa yang akan aku perbuat kepada kalian? Mereka menjawab, akhun karim, ibnu akhun karim, engkau adalah mulia, saudara kami yang mulia, putra daripada saudara kami yang mulia. Maka apa kata Nabi? Idhabu wa antum tulaqa, kalian silahkan pergi, kalian bebas. Nabi tidak mengatakan kalian harus masuk Islam dulu, kalau enggak kalian akan kami, kalau pengen bebas Islam dulu. Tidak. Nabi tidak menekan kepada mereka. Mereka diberikan pembebasan, tapi pada akhirnya mereka masuk Islam dengan luar biasa. Ini Nabi Muhammad SAW. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, perang di dalam Islam bukan tujuannya.
Kenapa harus Islam memerangi seseorang? Karena mereka membuntu, menghalang-halangi untuk menyebarkan kalimah la ilaha illallah. Kalau seandainya mereka tidak menghalang-halangi, selesai. Bagaimana ketika Nabi menuliskan wasiat kepada orang-orang yang berperang? Jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh kepada orang tua. Jangan menghancurkan tanaman kalau nggak diperlukan. Jangan menghancurkan ini, jangan. Tidak anarkis. Perhatikan. Jadi sangat salah kalau ada orang memahami, maaf, Islam itu adalah ajaran atau agama yang keras, yang dikatakan apa bahasa sekarang itu, radikal dan sebagainya. Dari mana Anda belajar sejarah? Islam begitu luar biasa. Bagaimana Nabi berusaha sepenuhnya untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang dengan sengaja merugikan kepada Islam. Kejadian Taif sebagai satu bukti. Nabi datang ke sana, Nabi ngajak diskusi kepada pemuka-pemuka Taif. Mereka tidak mau menerima Islam. Kata Nabi, kalau gitu udah jangan diumumkan. Malah dipanggil anak kecil, orang-orang bodoh atau para budak untuk baris kumpul bawa batu ngelempari Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi harus keluarkan darah karena ngerasa sakit. Nabi nggak bisa berjalan. Nabi istirahat sejenak, duduk. Maka apa? Mereka datang kepada Nabi, dibopong Nabi diberdirikan, disuruh berjalan lagi. Ketika Nabi berjalan, dilempari batu lagi, sambil mereka ketawa dan seterusnya. Perlakuan mereka kepada Nabi seperti itu. Sampai pada akhirnya malaikat aja, kalau bahasa kita geram, malaikat datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Muhammad, Allah telah perintahkan aku untuk mematuhi semua keinginanmu. Kalau kamu mau, gunung ini saya angkat untuk saya timpakan kepada mereka. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, la, inilah arju ayukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'a. Saya berharap semoga senantiasa Allah akan mengeluarkan daripada tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah dan Rasulnya, orang-orang yang menyembah Allah, tidak menyekutukan kepada Allah kepada sesuatu apapun. Ini Nabi Muhammad. Kira-kira misal, maaf, kalau jenengan punya keluarga, punya anak, dirusak mentalnya, dirusak pemikirannya, dirusak dengan satu alat. Yang rusak ternyata adalah orang satu kampung atau satu kota. Yang rusak Anda, anak Anda, memisahkan anak Anda dengan Anda, menjadikan anak Anda gak berbakti kepada Anda. Anak Anda menjadi hidupnya gelandangan, memiliki cara hidup sendiri, sehingga berpisah dengan Anda. Kemudian ada orang yang menawarkan kepada Anda, gimana kalau kamu mau penduduk satu kampung yang rusak kepada seluruh anak-anak Islam termasuk anak Anda, kalau seandainya kami timpakan bom, kira-kira apa jawab Anda? Halo, sentek noa ya. Mungkin akan seperti itu kita. Tapi Nabi Muhammad tidak sama sekali. Nabi berjuang memintakan ampun kepada orang yang memusuhi kepada Nabi. Jadi sekali lagi, Masya Allah, Islam datang benar-benar merahmatan lil alamin. Pahami dengan baik. Jangan kemudian apa ini dalam kitabnya ada perintah perang dan sebagainya. Perang itu bukan mentargetkan. Yang diperangi hanya yang membuntu dakwah Islam. Kalau seandainya mereka masuk dalam negara Islam, patuh dengan Islam, selesai. Mereka dijaga. Di zaman Sayyidina Umar, ada orang daripada Mesir, bukan orang Islam, orang Nasrani, datang kepada beliau mengeluh ketidakadilan salah satu putra daripada Sayyidina Amr ibn As yang bernama Muhammad ibn Amr ibn As, sahabat Amr ibn As yang mampu mentaklukkan kota Mesir. Ya, ngeluh kenapa? Karena putranya Sayyidina Amr telah berbuat yang gak baik. Akhirnya
Kata Sayyidina Umar, walaupun dia bukan orang Islam, yang dikelui adalah perbuatan daripada orang Islam, bahkan putra sahabatnya, putra sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka kata beliau, ijlis, duduk di sini. Saya akan tulis, saya akan panggil itu Sayyidina Amr. Maka ditulis, dipanggil Sayyidina Amr ibn As, sekaligus putranya. Ya, setelah datang suratku ini kepada kamu, hendaknya kamu datang ke Madinah bersama putra kamu Muhammad. Maka Sayyidina Amr takjub, kenapa Sayyidina Umar memanggil putra saya? Dipanggil itu putranya, hal janaita jinayah, apakah kamu telah berbuat satu kenakalan wahai anakku? Kamu berbuat anarkis, kamu nggak berani ngaku. Kenapa lima kata Umar fik? Kenapa Umar menulis tentang kamu pas terjadi sesuatu sama kamu? Maka ternyata berangkat Sayyidina Amr ibn As dengan putranya, nyampe di Madinah. Bagaimana Sayyidina Umar menanggapi keluh kesah seorang Nasrani karena diperlakukan tidak adil oleh putra sahabat Nabi? Maka dipanggil itu orang Nasrani, orang Mesir. Aina Misri? Mana orang Mesir? Hana adza ya Umar. Saya, ada apa? Coba ke sini. Ya, maka ternyata putra Sayyidina Amr ibn As ini, putra sahabat ini, dia melakukan apa? Satu perlombaan ya dengan orang Mesir, orang Nasrani ini, bukan orang Islam. Yang jelas Nasrani menang, tapi putra Sayyidina Amr tiba-tiba memukuli karena merasa dia adalah anak Sayyidina Amr, anak pemerintah atau anak penguasa kota Mesir saat itu. Maka kata Sayyidina Umar, tunak durrah, ambil ini pentung ini, ya, ambil ini pentung. Kata Sayyidina Umar kepada orang Nasrani tadi, saya minta kamu pukul sekarang kepada Muhammad putranya Amr ibn As. Maka dipukuli, ya, dipukuli. Bagaimana Sayyidina Umar membela keadilan kepada orang Nasrani yang hidup menjadi tanggungan orang Islam? Karena daripada itu Nabi mengatakan, man adza dzimmiyan faqad adzani. Yang mengganggu orang kafir dzimmi sama dia dengan mengganggu kepada aku. Wa man adzani faqad adallah. Yang mengganggu kepada aku Nabi Muhammad sama dengan mengganggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pukul itu. Dipukul putra Sayyidina Amr ini. Sampai kira-kira puas. Sudah puas, sudah. Maka sekarang pukul juga ayahnya Amr bin As, sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka kata orang Mesir tadi, orang Nasr tadi, saya tidak akan memukul kepada orang yang tidak memukul saya. Cukup saya kupukul kepada ini Muhammad saja karena dia yang telah memukul kepada saya tanpa dosa. Maka kata Sayyidina Umar, kalau seandainya kamu mukul gak ada masalah kepada Amr bin As. Akhirnya bagaimana Sayyidina Umar memotivasi, menasihati kepada Sayyidina Amr ibn As, hakadha, ini Islam. Inilah Islam selalu membawa keadilan. Tidak memaksa orang untuk masuk kepada Islam. Akan tetapi membawa kedamaian, membawa keadilan, membela yang terzalimi, siapapun mereka. Oleh karena daripada itu, Masya Allah, sekali lagi, perang itu bukan utama dalam Islam. Solusi terakhir dan terakhir. Makanya mereka para sahabat, Sayyidina Khalid Ibn Walid sebelum perang bukan langsung memerangi, selalu tulis surat, aslim taslam, kalau kamu masuk Islam selesai, kami gak ada urusannya kepada kamu. Urusan kami bagaimana kami akan menyebar kalimah la ilaha illallah, supaya tidak ada orang yang mensekutukan Allah, karena itu adalah dosa yang terbesar. Tapi kalau kamu menghalang-halangi kami menyampaikan kalimah la ilaha illallah, berarti kamu harus berhadapan dengan kami. Atau kamu tunduk kepada kami, biar kami sebarkan Islam ini. Masya Allah, ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Nabi, keadilan Nabi, ya, begitu lembutnya Nabi bisa Anda lihat dalam banyak sejarah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka bagaimana membawa keadilan dan seterusnya. Alhasil
pelajari Islam dengan benar. Belajar Islam dari guru yang benar. Supaya Anda tidak mudah, mengkafirkan yang sudah Islam. Islam itu datang mengislamkan yang kafir. Bukan Islam datang mengkafirkan yang sudah Islam. Oleh karena daripada itu, Masya Allah, tidak ada pemaksaan dalam Islam ini. Silahkan kamu pilih dan sebagainya, tapi bagaimana sampaikan dengan benar, dakwah dengan benar, ikuti cara Nabi Muhammad SAW. Karena tersukses pendakwah adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana belum meninggal, belum banyak sahabat, tapi mereka terdidik, kemudian mereka menyebarkan Islam. Mulai Islam masuk kemana-mana, dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Alhasil dari sini, ya Allah, sebenarnya masih banyak ya sejarah bagaimana kelembutan Nabi Muhammad SAW. Jangankan kepada saudara sesama Islam, kepada orang yang dengan sengaja mau membunuh Nabi, Nabi siap memaafkan. Seorang Arabi, ketika Nabi pulang daripada peperangan, Nabi dengan sahabat ngerasa capek. Nabi istirahat di salah satu pohon, mengambil berteduh di bawah pohon. Pedang Nabi dicantolkan. Nabi istirahat. Sahabat yang lain ngerasa capek, tidur di samping Nabi. Maka tiba-tiba apa? Pedang itu diambil Arabi dan ditodongkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika ditodongkan, man yamna'uka minni ya Muhammad. Orang Arabi mengatakan, kau udah kayak gini, siapa yang menolong kamu daripada aku ya Muhammad? Spontan Nabi mengatakan, Allah, Allah, Allah. Maka Arabi tadi yang bawa pedang Nabi apa? Gemetar, pedangnya jatuh. Kemudian pedang diambil sama Nabi, diarah balikkan kepada Arabi tersebut. Kalau gini, siapa yang membela atau melindungi sama kamu ya Arabi? Maka beliau mengatakan, engkau yang mulia, engkau. Ya. Kemudian apa kata Nabi? Ya sudah, kalau gitu tolong kamu baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni, dan aku Rasulullah. Maka apa katanya? Saya tidak akan masuk Islam, tapi saya nggak akan memerangi sama kamu dan tidak akan bergabung kepada orang yang memerangi kepada kamu. Kata Nabi apa? Nggak ada masalah. Nabi tidak mengatakan kalau kamu nggak Islam, kamu saya tusuk. Tidak. Iya. Asal kamu gak menghalangi saya, asal kamu tidak memerangi kepada saya. Akhirnya apa? Dia pulang. Nabi tidak mengatakan, lek gak Islam saya tak. Bukan. Pulang itu Arabi. Dia bertemu sama kaumnya. Jitu min indi khairin nas. Sungguh aku barusan datang dari sebaik-baiknya manusia. Masya Allah. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Islam ini punya pondasi yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga di zaman Sayyidina Abu Bakar, ya, As-Siddiq, ketika ada orang nggak mau bayar zakat harus diperangi. Karena nggak bisa dibedakan antara sholat sama zakat. Kalau Islam, ia harus siap sholat, juga siap zakat, juga siap puasa Ramadan dan haji bagi yang mampu. Nggak bisa dipisahkan. Baik, maka digambarkan seperti bangku ya. Bangku itu ada kakinya. Bangku yang saya duduk ini ada 4 kaki. Ya, ada puasa, ada sholat, ada zakat, ada haji yang mampu. Ada 4 kaki. Kalau saya duduk di atas bangku ini, kakinya diambil 2, saya akan jatuh. Kakinya diambil 3, lebih-lebih. Kaki diambil 1 saja, saya bisa jatuh. Demikian kalau Anda berislam, Anda cuma ngambil sholatnya saja, maka nggak boleh. Anda ngambil puasa dan sholatnya saja, nggak boleh. Anda ambil puasa, sholat sama zakat, nggak haji padahal mampu, nggak boleh. Nabi mengatakan, ya, siapa orangnya punya kemampuan berhaji, maka tidak segera berangkat ke sana, insya falyamut Yahudi atau Nasrani. Kalau mau silahkan mati Yahudi atau mati Nasrani. Artinya nggak ada pilihan. Berarti dari sini rukun Islam semuanya harus dikerjakan, nggak bisa ditebang pilih, nggak boleh, semuanya harus. Yang pertama sholat, ya kita tahu sholat, masya Allah disebutkan man hafadhu ala shalawatil khams, siapa orangnya yang menjaga sholat 5 waktu.
ala wudu'iha, wudunya benar, wa mawaqitiha, waktunya benar, enggak keluar waktu, wa ruki'iha wa sujudiha, rukuknya pakai tumakninah, sujudnya juga pakai tumakninah, wa ya'tarif anha haqqun lillah, dan dia mengakui bahwa itu semua adalah hak, kewajiban yang harus dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini kana jasaduhu haraman 'alan nar, maka jasadnya haram masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Anda sholat menjaga wudunya, waktunya benar, rukuk sujudnya atau rukun sholatnya benar, rukuk ada tumakninah, jangan sampai rukuk tidak ada tumakninah. Apa tumakninah? Diam sejenak, sekira cukup membaca subhanallah, diam dari gerakan sebelumnya dan akan datang, maka dan dia mengakui kalau itu adalah kewajiban untuk Allah, orang ini jasadnya haram masuk neraka. Kemudian besok di hari kiamat, orang-orang yang hidupnya selalu sholat itu digiring masuk surga. Masya Allah. Semoga ya kita termasuk orang yang akan digiring masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka rombongan pertama wajahnya seperti matahari. Masya Allah. Malaikat berkata, "Man antum? Siapa kamu?" Maka beliau menjawab, mereka menjawab, "Kami orang-orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu." Bagaimana cara kamu mengerjakan itu sholat 5 waktu? Kunna nasmu al-adhan wa nahnu fil masjid. Saya dengar azan, saya udah ada di dalam masjid. Wajahnya seperti matahari. Yang kedua, wajahnya seperti bulan purnama. Malaikat berkata, "Siapa kamu? Wajah kamu kok hebat seperti bulan purnama." Maka mereka menjawab, "Saya orang-orang yang menjaga sholat." Gimana cara menjaga kamu? Maka dikatakan, "Natawadha qablal waqti." Ya, summa nahdur. Saya wudu sebelum masuk waktu sholat, kemudian saya berangkat ke masjid bersama dengan mendengar azan. Kalau yang pertama Pak, azan dikumandangkan dia udah di dalam masjid. Yang kedua enggak, wudu sebelum masuk waktu sholat, dengar azan baru berangkat. Ya, baik. Yang ketiga, wajahnya seperti bintang-bintang. Ditanya, "Siapa kamu?" "Kami orang-orang yang menjaga sholat." "Gimana cara jaga kamu?" "Kunna natawadha ba'dal adzan." Kalau adzan udah selesai, baru saya berangkat wudu, kemudian saya berangkat ke masjid atau baru saya sholat di masjid. Kalau ini wajahnya seperti bintang. Beda kalau udah qomat baru wudu, paham deh ini? Kalau qomat baru wudu wajahnya kayak apa? Walalam, kayak di Marublik atau kayak apa ya? Udah gitu lari-lari sudah. Jangan lari-lari Pak. Ya Allah. Dan tahu ya, pertama kali yang Allah hisab kepada kita ini sholat. Sholatnya beres nanti beres. Makanya sholat harus benar-benar apa? Dikerjakan. Masya Allah. Kemudian yang kedua zakat. Zakat itu sebenarnya bermakna berkembang. Orang zakat itu bukan berarti berkurang, tapi berkembang. Berkembang ke bagaimana? Bertambah sehat. Kalau Anda punya harta dizakati, maka harta Anda itu seperti penyakitnya udah diambil. Jadi ibaratnya zakat itu adalah kanker. Daging tumbuh dalam badan manusia. Itu bukan tumbuh manfaat, tapi menghantui atau penyakit bagi badan manusia. Kalau daging kanker udah diangkat, berarti badannya tinggal sehat. Demikian harta Anda, kalau zakatnya udah diambil, harta Anda tinggal sehatnya saja. Makanya Nabi mengatakan apa?
Hah? Tidak ada satu harta yang tidak dikeluarkan zakatnya illa mahiqathu ay afsadathu, kecuali zakat itu akan merusak kepada harta tersebut. Jadi harta kok sudah masuk kategori wajib dizakati, kok enggak dikeluarkan zakatnya, harta itu akan dirusak sama si zakat. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian para ulama menjelaskan, kok ada ya orang itu bisnis, hartanya banyak, enggak zakat, kok tambah berkembang? Kata Nabi, dirusak. Perhatikan, makna rusak ada dua. Ada rusak secara zahir, mungkin hartanya akan dihabiskan sama Allah, didatangkan kepadanya orang yang akan menipunya, kepada orang yang akan membawa lari hartanya, atau mungkin didatangkan api yang akan menghancurkannya, atau rusak secara zahiriyah, atau mungkin usahanya tidak lagi laku dan seterusnya kalau nggak dizakati, atau rusak secara batinnya. Apa batinnya? Secara zahir hartanya berkembang padahal nggak zakat, tapi Allah cegah dia hartanya untuk membantu kebaikan. Allah nggak mau. Jadi kalau ada kebaikan nggak pernah dia andil sama sekali. Tapi kalau ada maksiat, dia donatur terbesar. Jadi harta bukan nyurung kepada surga, nyurung kepada neraka. Ada maksiat, butuh biaya ratusan juta, dia donaturnya. Dia sakit waktu terjadi maksiat, nggak bisa hadir, tapi dapat pahalanya, dapat dosanya. Ya Allah. Jadi yang jelas, harta itu sama Allah tidak boleh untuk kebaikan. Berarti harta itu hanya akan menjerumuskan sedalam-dalamnya kepada neraka. Itu kalau harta yang tidak dizakati akan dirusak sama Allah. Yang kedua ini lebih parah. Orang itu kalau seandainya nggak zakat, sama Allah diingatkan usahanya bangkrut, dia mungkin akan segera sadar. Iki apa ya? Kok wah, aku ternyata nggak zakat. Dia akan segera sadar. Jadi ibaratnya apa? Bangkrut itu adalah mungkin bentuk Allah akan menyadarkan kepadanya. Tapi yang repot atau yang bahaya, ada orang maksiat kepada Allah, dia berusaha, zakatnya banyak, hartanya banyak, nggak zakat, tapi hartanya semakin berkembang. Nanti ini seperti Fir'aun ini berarti. Waliyadzubillah min dalik. Masya Allah. Kemudian dilihat, ya, tidak ada harta yang rusak yang ada di atas dunia ini. Sebabnya pasti apa? Karena tidak ada zakat. Orang ya yang tidak mau menzakati hartanya, maka besok di hari kiamat dipakaikan kepadanya pakaian daripada baja, daripada besi. Kemudian dia dibakar. Iya, batuknya, punggungnya, dahinya, lambungnya. Kalau sudah dingin kembali lagi. Hari di situ satu hari seperti 50 alf sanah, 50.000 tahun. Ya Allah. Ada yang dikatakan gini, Pak. Orang yang nggak mau zakat, di dalam tengkuknya akan dipakaikan rantai. Kalau seandainya tengkuk itu, rantai itu ya dibawa ke dunia, maka dunianya akan terbakar semuanya. Kena rantai yang akan ditimpakan sama orang yang nggak mau zakat. Rantai di atas dunia, taruh di dunia, terbakar. Gunung yang ada di dunia akan terpotong-potong karena ngerasakan panas itu rantai. Laut yang airnya begitu banyak akan jadi kering. Bisa dibayangkan kayak apa ini panas rantai tersebut. Dunia terbakar, gunungnya terpotong, lautnya jadi kering. Ya Allah. Tapi sebaliknya nggih, kalau Anda zakat dengan thayyibatan biha nafsu,
dengan lega, maka Masya Allah, Allah akan berikan kepada Anda ya satu kalung daripada cahaya, yang cahaya tersebut akan memancarkan luar biasa, sampai cahaya itu bisa menjadikan cahayanya dia waktu dia lewat di atas Shiratal Mustaqim. Makanya ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini bukan sekedar menjadi orang yang menerima zakat, tapi menjadi orang yang bisa selalu berzakat karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang berikutnya adalah haji. Jangan tinggalkan haji ya. Haji itu dikatakan apa? Terdiri daripada huruf ha sama jim. Ha mananya al-hilmu, kebijaksanaan Allah. Jim mananya al-jurmu, dosa kita. Jadi kita datang kepada Baitullah berhaji, maka maknanya ya Allah saya bawa dosa. Ya Rabb ji'tuka bijirmi aidzan bi, ya Allah saya datang kepada engkau saya bawa dosa. Litaghfirahu bihilmik, supaya saya engkau ampuni dosa saya dengan hilmik, kebijaksanaanmu ya Allah. Maka daripada itu, haji itu dalam satu umur wajibnya cuma satu kali. Coba gini Pak, ada orang bertanya, pada dirinya disodorkan dua hal, satu haji, satu nikah. Yo pengen kaji, yo pengen rabi. Kira-kira kaji dhisik napa rabi dhisik? Hah? Haji riyen napa rabi riyen? Iki ndelok wonge Pak iki. Kalau memang disodorkan kepada Anda dua hal, haji dan nikah, maka yang afdal bagaimana? Lek sampan iso ngempet ya, dan dimungkinkan tidak terjerumus kepada perzinaan, maka mengutamakan haji jauh lebih baik. Tapi lek sampan termasuk kategori wis gak iso ngempet, cara udun wis arepe mbledos, lek randang dirabekne iso zina iki engko. Iya, wis ngrangsang parah. Roh tembok alus mawon ngiler adik sing isor. Jadi udah parah. Maka kalau udah kayak gini, jangan haji dulu, kawin dulu, supaya tidak terjerumus kepada apa? Perzinaan. Dan yang jelas haji itu wajib dalam satu umur satu kali. Iya, dalam satu umur satu kali. Kemudian juga umrah wajib untuk mengikuti daripada haji. Maka disebutkan apa? Man kharaj min baiti hajan aw mu'tamira. Siapa orangnya keluar daripada rumahnya untuk berhaji atau berumrah, wa mata, kemudian dia meninggal di tengah jalan, ajrallahu lahu ajral hajj wal mu'tamir, maka Allah akan memberikan kepadanya pahalanya orang haji dan umrah sampai yaumil qiyamah. Ya, Masya Allah. Jadi sekali lagi haji ya. Cuman kalau menurut Al-Imam Syafi'i, haji itu kewajibannya bukan segera tapi tarahi. Artinya kalau udah ada kewajiban, ada kemampuan, maka monggo segera. Baik. Al-umrah ilal umrah kata Nabi. Umrah satu kepada umrah yang lain kafaratun lima bainahuma, menghapus dosa di antara dua umrah tersebut. Wal hajjul al-mabrur, dan haji yang diterima oleh Allah, yang haji mabrur, laisa lahul jaza ilal jannah, enggak ada pahala kecuali apa? Surga. Sekali lagi semoga ya Allah berikan kepada kita semuanya kemudahan untuk bisa segera haji kepada Baitullah atau menjalankan ibadah umrah. Amin Allahumma amin. Kemudian
Rukun Islam yang berikutnya adalah puasa Ramadan. Kita tahu ya, puasa Ramadan sebentar lagi akan datang kepada kita insyaallah. Semoga panjang umur semuanya, sehat afiat, ketemu Ramadan insyaallah. Amin Allahumma amin. Manusia itu kalau tahu Pak yang ada di dalam Ramadan, Masya Allah, semuanya akan berharap 1 tahun ini semuanya jadi Ramadan. 1 tahun semuanya jadi Ramadan, karena begitu mudahnya mendapatkan pahala. Ya, makanya malaikat Jibril pernah berdoa yang ngamini Nabi Muhammad SAW. Apa dalam doa tersebut? Semoga dijauhkan dari rahmat Allah. Bagi siapa yang menemukan Ramadan tapi nggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena begitu banyak maghfirah, ampunan Allah, kebaikan Allah di bulan Ramadan. Kok bisa dia ketemu Ramadan nggak mendapatkan ampunan Allah? Seperti ada seekor tikus hidupnya di lumbung makanan besar, matinya kelaparan. Aneh sekali. Bukan karena masalah makanannya, karena tikusnya malas untuk ngambil makanan. Karena mungkin Allah nggak kasih hidayah kepada tikus, nggak mau berangkat untuk ngambil makanan. Padahal hidup di lumbung makanan. Sama Anda kula jenengan ketemu Ramadan nggak dapat ampunan daripada Allah, aneh. Malah didoakan semoga apa? Jauh daripada rahmat Allah. Kenapa? Karena begitu mudahnya kita dapat ampunan daripada Allah. Disebutkan setiap sore mau berbuka ada 1 juta orang yang dinyatakan bebas dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tidurnya Anda aja dihitung ibadah, diamnya Anda dihitung tasbih. Ibadah wajib Anda seperti 70 salat wajib di luar Ramadan, ibadah sunnah seperti wajib, pahala dilipat gandakan begitu besar. Makanya ya, sekali lagi, semoga Ramadan yang akan datang Ramadan terbaik bagi kita insyaallah, dan akan ketemu Ramadan lagi insyaallah. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya minta doa. Mungkin untuk kajian beberapa minggu ke depan kami belum bisa hadir karena insyaallah bi'aunillah wa biqudratihi, dengan kekuatan dari Allah, dengan pertolongan daripada Allah, kehendak Allah, dan apa ini bentuk rahmatnya Allah, kami insyaallah besok hari Kamis pagi kita berangkat umroh. Jadi kajian malam apa? Senin besok dan besoknya lagi, mungkin 2 malam Selasa, sementara saya belum bisa ngisi. Ya, kami minta doa selalu ya. Semoga perjalanannya aman. Kemudian intinya bisa mendapatkan qabul ibadah kami dan bisa kembali ke tengah-tengah kita saged ngaos sareng-sareng kali panjenengan ngoten nggih sampeyan dongaken. Jadi sekali lagi saya pamit, saya minta doa hari Kamis kami berangkat umroh. Kemudian monggo bisa dilaporkan kepada bagian sing menjadwal nggih. Jadi untuk besok, minggu besok dan minggu berikutnya. Tanggal 9 Februari kami berangkat pakai paket 13 hari. 9 Februari berangkat pakai paket 13 hari. Berarti pulang tanggal berapa itu? 13 tambah 9 pinten? 22 ya. Mungkin pulang kami tanggal 22 Februari. Mungkin sekitar 2 pertemuan kami nggak bisa hadir di kajian niki nggih. Ngaten nggih, pun wis sekali lagi kami minta doa ya. Bon kula kecekapi saking kula hadam ini wala fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.